Mas Dali, kita akan, saksikan terlebih dahulu seremoni IPO dari Menhol Bursa Efek Indonesia, dan kita juga nanti akan membahas mengenai saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Dali Fikriana, Investment Specialist Erdika Elite Sekuritas. Hari ini akan ada 4 saham pilihan yang akan dibahas nanti ya, setelah kita kemudian melihat seremoni IPO dari Bursa Efek Indonesia. Dan, untuk PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk dengan kode saham Guna sendiri sekali lagi bergerak di bidang industri makanan dari kedelai. Kita akan menuju ke Menhol Bursa Efek Indonesia. Yang berperan dalam penawaran umum perdana saham PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Yang telah menghantarkan PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk menjadi perusahaan publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kami yakin dukungan yang telah diberikan kepada PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk akan menghasilkan kinerja yang baik di masa yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat pagi dan salam sukses. Terima kasih Bapak Ivan Cokro Saputra. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami hormati di sini hadir Pak Irfan Susandi, Direktur Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Pak Samsul Hidayat selaku Dirut KSEI, kemudian banyak pengurus Asosiasi Emiten, Apindo, Kadin, Pak Tigor Siahaan, kemudian ada tokoh-tokoh yang saya harus sebut, kolega saya, Pak Eko Putra Sanjoyo, kemudian di sini ada komisaris utama yang menjadi tiker dari perusahaan, yaitu Pak Gunawan Cokro. Pak Gunawan ini pandai, jadi anaknya nggak bisa lari kemana-mana karena tikernya namanya Guna. Kemudian yang kami hormati Pak Dirut di sini, Pak Ivan Cokro Saputra. Kemudian dari Panin ada Pak Menas dan yang mewakili Pak Adi, Ibu Henry Saparini, dan juga Ibu Afiliani. Saya bangga karena pagi ini luar biasa. Tentu ekonomi Indonesia kita ketahui tumbuhnya 5,11% year on year. Dan bulan Juni kemarin kita deflasi 2,51%. Negara mana yang pertumbuhan bisa 5,11 dengan inflasi rendah? Boleh tanya Pak Haryanto, nggak ketemu juga. Jadi itu kita adalah top 5 dari G20, bahkan juga dibandingkan negara-negara OECD kita juga salah satu yang papan atas. Nah kalau kita lihat perdagangan kita juga selama beberapa bulan terakhir itu juga positif, demikian pula PMI manufaktur. Sektor yang sekarang go public ini PMI-nya di atas 50 terus. Berarti optimis terhadap manufaktur dan supply chain Indonesia. Industri pengolahan tumbuh stabil, makanan minuman industri yang juga go public 5,87%. Nah ini juga positif, pasukannya Pak Adi ini dan ekspornya 9,18%. Dan PT ini luar biasa karena produksinya kacang. Kacang itu orang kalau sudah makan tidak bungkusnya habis tidak berhenti, Pak. Ini yang luar biasa dari kacang. Temennya banyak, ada minuman, ada makanan.
sendiri pun dia bisa survive. Nah, itulah kelebihan kacang, apalagi industri ini bahan bakunya rupiah dari petani kacang. Dan dari keterangan Pak Gunawan 25% ekspor. Jadi ini luar biasa, rupiah yang sekarang dolarnya menguat, bukan rupiahnya melemah. Karena kalau kita bandingkan yen itu lebih lemah lagi. Yen itu sekarang 1 yen 160. 1 dolar 160 yen. Jadi rasanya harga barang di Tokyo itu relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain, bahkan dengan Singapura. Jadi ini menjadi tantangan juga dan itu menjadi salah satunya juga ekspornya menjadi menguat. Nah itu menjadi salah satu yang terjadi walaupun global ini pertumbuhannya relatif lebih rendah, diprediksi 3%. Tapi sekali lagi PT Guna ini memperkerjakan 1.100 tenaga kerja. Luar biasa. Selamat. Dan semoga dengan melantai ini akan semakin besar. Jadi mudah-mudahan Pak Gunawan tambah besar sesudah melantai ini. Dan juga kepada pasar kita tidak perlu khawatir karena proses transisi akan smooth. Kita melihat dalam beberapa waktu terakhir ini terkait dengan penyusunan RAPBN 2025 itu sudah berkonsultasi dengan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo dan juga nanti akan dibacakan oleh Pak Presiden tanggal 16 Agustus nanti. Jadi tidak perlu khawatir dengan target pertumbuhan, kemudian target program-program kerja unggulan hampir seluruhnya sudah terakomodasi di dalam RAPBN nanti. Jadi bursa tidak perlu wait and see, gaspol saja. Tadi Pak Irfan mengatakan bursa sekarang sudah net inflow. Jadi itu penting karena kemarin sempat net outflow tetapi sudah kembali pada kita sebut pada zone hijau. Demikian, terima kasih. Sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erlangga Hartarto. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan secara langsung di Bursa Efek Indonesia aktivitas perdagangan saham PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk. Berikut kami sampaikan informasi pencatatan saham PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk. PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk bergerak di bidang usaha industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya, bukan kecap, tempe, dan tahu, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, dan aktivitas perusahaan holding. Masuk dalam sektor consumer non-cyclicals dan subsektor food and beverage. PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk merupakan perusahaan tercatat ke-31 pada tahun 2024. PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk dicatatkan dengan kode saham GUNA. Dengan jumlah saham yang dicatatkan 2.500.000.000 saham. Dengan rincian saham pendiri 2 miliar saham dan penawaran umum 500 juta saham. Harga perdana saham Rp150 per saham. Dan masa penawaran umum saham pada tanggal 2 sampai 5 Juli 2024. Berikut pengurusan dan pengawasan PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk. Dewan Komisaris, Komisaris Utama, Cokro Gunawan, Komisaris Independen, Eko Putro Sanjoyo, Direksi, Direktur Utama, Ivan Cokro Saputra, Direktur,
Bernis Coko Saputro. Corporate Secretary, Wijoyo Prawiro Harjo. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk. Penjamin pelaksana emisi efek atau penjamin emisi efek PT Panin Sekuritas Tbk. Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia. Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. Konsultan Hukum Adams & Co. Counselors at Law. Notaris, Kantor Notaris Yulia SH. Berikut informasi data keuangan PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk per 31 Desember 2023. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi pencatatan perdana saham PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh perwakilan perusahaan tercatat. Untuk itu kami undang untuk naik ke atas panggung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, perwakilan dari perusahaan tercatat, Direksi PT Bursa Efek Indonesia dan Direksi Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini waktu menunjukkan 1 menit lagi menuju pukul 9 tepat. Dan kami mengajak seluruh hadirin nantinya untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. 45 detik lagi. Saat ini waktu menunjukkan sekitar 30 detik lagi menuju pukul 9 tepat. Dan perdagangan hari ini dibuka dalam rangka pencatatan perdana saham PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk. 20 detik lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama-sama dari hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5. Perdagangan telah resmi dibuka dalam rangka pencatatan perdana saham PT Era Mandiri Tbk. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham pada layar monitor. Transaksi PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk saat ini telah terjadi pada posisi harga Rp202 atau mengalami kenaikan sebesar 34% dari harga perdana. Selanjutnya kita akan melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG saat ini berada pada posisi 7256 atau mengalami kenaikan sebesar 0,12% dari indeks penutupan hari kemarin. Ya, pemirsa, baru saja kita simak seremoni IPO dari Menhol Bursa Efek Indonesia, PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk dengan kode saham Guna ya. Tadi juga sempat dilakukan opening speech yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Dan ini Guna sendiri menjadi perusahaan ke-31 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Dan Guna sendiri pemirsa bergerak pada sektor barang konsumen primer dengan subindustri perkebunan dan tanaman pangan. Untuk harga penawaran saham Guna sendiri adalah di level Rp150 per lembar saham. Dengan jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 2,5 miliar lembar saham dengan kapitalisasi pasarnya adalah senilai 375 miliar rupiah. Dan kami masih berbincang bersama Mas Dali Fikriana, Investment Specialist RDK Elite Sekuritas. Mas Dali. Baik, Mas Dali, menurut Anda Guna seperti apa? Menarik atau tidak untuk kita cermati? Kalau misalnya kita lihat sendiri menarik, tapi tidak
Ya, jangka panjang ya. Kalau misalnya kita lihat sendiri. baik. Nampaknya suaranya putus-putus, Mas Dali. Boleh diulang kembali? Halo, cek. Ya, oke. Silakan, Mas. Oke, kalau misalnya kita lihat paling untuk saham guna sendiri ini mungkin layak dicermati untuk beberapa hari saja ya, karena mungkin saham-saham IPO biasanya sentimennya itu hanya beberapa hari mengalami penguatan. Namun kalau misalnya untuk dikoleksi secara jangka panjang, nah kalau misalnya kita lihat saham guna ini lumayan cukup menarik gitu. Karena dari segi PI-nya pun ada di angka 8,24, kemudian dari PBV-nya ada di 1,18. Yang mana kalau misalnya kita lihat dalam kategori valuasi menurut Benjamin Graham ini masih terbilang murah. Baik, guna level IPO-nya di 150, tapi sejauh ini bergerak di level 202, menguat 34,67% ya. Mungkin secara teknikal dapat dimanfaatkan, tapi secara fundamental menarik nggak untuk dikoleksi untuk jangka menengah ke panjang, Mas Dali? Kalau misalnya kita lihat, Ya, suaranya kecil sekali, Mas Dali. Oke, cek. Ya, oke, silakan, Mas. Oke, mungkin kalau misalnya jangka pendek aja ya. Kalau misalnya jangka menengah ke panjang itu mungkin mulai dikurangi porsi-porsinya gitu, karena mungkin ada saham yang jauh lebih menarik seiring dengan inflasi yang sudah menurun, kemudian dari suku bunga yang diekspektasikan akan menurun.